Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Sehingga siapapun dia, kalau dia mengaku seorang muslim, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Dan sungguh belajar ilmu agama ini adalah amalan yang sangat mulia, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Hadirnya seorang di majelis ilmu, bagaimanapun keadaannya, apapun tujuannya, minimalnya dia mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan yang pertama adalah naungan dari para malaikat, dan yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 5929. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlal dzikri." Sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang senantiasa berkeliling di jalan-jalan untuk mencari-cari ahlul dzikri, untuk mencari-cari orang yang mau mengingat Allah, orang yang mau mengingatkan tentang Allah. Ini ahlul dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau. Dan apabila mereka mendapatkan sekelompok kaum yang saling mengingat Allah, mengingatkan tentang Allah, salah satu penafsirannya adalah majlis-majlis ilmu, maka para malaikat saling memanggil di antara mereka, "Halummu ila hajatikum." Kemarilah kalian, inilah hajat kalian. Inilah yang sedang kalian cari tadi, orang-orang yang mengingat Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya." Maka para malaikat tadi pun menaungi mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dengan sayap-sayap mereka sampai memenuhi langit dunia. Dan tidaklah malaikat menaungi sesuatu kecuali karena ridho, karena mereka ridho dengan sesuatu itu.
Mereka ridha dengan amalan yang sedang mereka lakukan, duduknya seorang di majelis ilmu. Tidaklah malaikat itu menaungi kecuali karena mereka itu memberikan penghormatan, memberikan pemuliaan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ini yang pertama, naungan dari para malaikat akan didapatkan oleh siapa saja yang hadir di majelis-majelis ilmu tanpa terkecuali. Bagaimanapun keadaannya mereka, apapun tujuan mereka. Meskipun katakan datang cuman jiping, ngaji, kuping, cuman dengarkan saja. Mungkin tidak faham dengan materi kajian yang gak ada masalah, yang penting dia datang. Dia tetap dapat naungan dari para malaikat. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Dan Allah Maha mengetahui. Allah lebih mengetahui keadaan mereka daripada mereka itu sendiri, daripada malaikat itu sendiri. Allah bertanya untuk menguji para malaikat. Allah bertanya, apa yang hamba-hambaku katakan di majelis tersebut? Para malaikat mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih, mensucikanmu ya Allah. Mereka bertakbir, mengakui akan kebesaranmu ya Allah. Mereka bertahmid, memujimu ya Allah, dan mereka itu memuliakanmu di majlis-majlis tersebut. Allah kembali bertanya, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihatku? Para malaikat mengatakan, la wallahi ma ra'auka, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihatmu. Allah kembali bertanya, wa kaifa law ra'auni, bagaimana jikalau seandainya mereka pernah melihatku? Maka selanjutnya para malaikat pun mengatakan, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Kalau seandainya mereka pernah melihatmu ya Allah, maka mereka itu adalah orang yang paling bersungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu, orang yang paling bersungguh-sungguh untuk memujimu, untuk memuliakanmu, dan paling banyak bertasbih mensucikanmu. Selanjutnya Allah kembali bertanya kepada para malaikat, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Para malaikat mengatakan, yas'alunakal jannah, mereka meminta kepada engkau ya Allah syurgamu. Setiap kita yang duduk di majelis ilmu ini, tentunya kita berharap bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali bertanya, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat syurga? Para malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, tidak, demi Allah wahai Rabbku, mereka enggak pernah melihat syurga. Fa kaifa law annahum ra'auha, Allah bertanya, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat syurga? Para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalau seandainya mereka pernah melihat syurga, maka sungguh mereka itu orang yang paling bersemangat untuk bisa mendapatkannya, orang yang paling bersungguh-sungguh untuk bisa mencari jalan yang akan mengantarkan ke syurga, orang yang paling besar harapannya untuk bisa memasukinya. Selanjutnya Allah bertanya lagi, famimma yata'awwadun, dari apa mereka berlindung? Para malaikat menjawab, minan nar, mereka berlindung kepada engkau ya Allah dari api neraka. Wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, tidak, demi Allah wahai Rabbku, mereka enggak pernah melihat neraka. Allah kembali bertanya, fa kaifa law ra'auha, bagaimana pendapat kalian jikalau seandainya mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau seandainya mereka pernah melihat neraka, maka mereka itu adalah orang yang paling bersungguh-sungguh untuk lari darinya, dan orang yang paling besar rasa takutnya dengan neraka. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Persaksikanlah oleh kalian wahai para malaikat
bahwasanya aku, kata Allah, telah mengampuni mereka. Ini keutamaan yang kedua. Setelah yang pertama tadi adalah naungan dari para malaikat, yang kedua Allah menyatakan wa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Persaksikanlah oleh kalian wahai para malaikat bahwasanya aku sungguh telah mengampuni mereka. Ini pernyataan Allah di hadapan para malaikat, meminta para malaikat menjadi saksi atas ampunan yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang mau hadir di majelis-majelis ilmu. Ketika Allah menyampaikan hal ini, ada seorang malaikat yang bertanya, fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, di antara mereka ada si fulan yang dia bukan termasuk mereka. Ada orang yang datang di majelis ilmu padahal dia bukan seorang penuntut ilmu, tapi dia datang, ikut di situ datang. Malaikat menyatakan innama jaa'a li hajatin, tidak lain dia ini datang untuk suatu hajat. Cuman ada keperluan barangkali dengan temannya. Kebetulan temannya hadir di situ. Akhirnya dia pun nunggu, ikut duduk di situ. Dia tidak ada niatan untuk ikut belajar, tapi dia hadir di situ karena ada suatu keperluan dengan temannya. Ada suatu urusan, bukan untuk belajar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan pernah menyengsarakan teman duduknya yang lain. Kalau temannya tadi datang untuk menuntut ilmu, dia dapat ampunan, maka yang lain datang ada keperluan dengan temannya itu, meskipun dia dari awal bukan untuk belajar ilmu, tapi duduk di situ, ikut duduk di situ, hadir di situ, maka mereka pun tidak akan sengsara. Mereka pun akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan ampunan kepada temannya tadi itu. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa yang tidak sepantasnya kita sia-siakan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang hadir di majelis ilmu bagaimanapun keadaannya, apapun tujuannya. Kemudian yang kedua adalah naungan dari para malaikat alaihimus salatu wassalam sebagai bentuk keridhaan bagi mereka, keridhaan dari mereka, penghormatan dari mereka untuk siapa saja yang hadir di majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, lebih dari itu, karena ini adalah amalan yang wajib, menuntut ilmu kan kewajiban. Maka sungguh di sana ada pahala yang besar yang akan seorang dapatkan. Besarnya pahala amalan wajib itu tidak bisa dikalahkan oleh amalan sunnah sebanyak apapun, sebesar apapun, sesempurna apapun. Duduknya seseorang di majelis ilmu, meskipun hanyalah mempelajari satu ayat dari kitabullah, ini lebih baik daripada orang yang salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Pernah tidak kita salat sunnah 100 rakaat? Pol-polnya mungkin pas taraweh, ada yang cuma 11, ada yang 23 ya. Itulah pol-polnya. 100 rakaat mungkin belum pernah kita lakukan. Tapi dengan duduknya seorang di majelis ilmu, meskipun hanyalah mempelajari satu ayat dari kitabullah, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Hadirnya seorang di majelis ilmu, meskipun membahas satu pembahasan ilmu saja, baik itu ilmu yang langsung bisa kita amalkan maupun ilmu yang belum bisa kita amalkan. Karena memang terkadang ya kita belajar ilmu, nanti kita akan belajar masalah al-ithar. Ithar itu adalah mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Kita cuma belajar satu ini saja, kita cuma bahas satu ayat, yakni Al-Hasyr ayat yang ke-9 saja, satu ayat saja, ataukah satu pembahasan ilmu saja. Kalau satu ayat tadi yang kita bahas, lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Satu bab ilmu yang seorang pelajari lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ini berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, hadis nomor 215, Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, hadis nomor 981. Rasul bersabda, "Ya Aba Dzarrin,
La an taghdua fata'lama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Dzar, sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah satu ayat dari kitabullah, khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Lebih baik bagimu daripada engkau salat sebanyak 100 rakaat. Wala an taghdua fata'lama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah satu bab ilmu saja, baik itu ilmu yang umila bihi aw lam yu'mal, ilmu yang bisa diamalkan maupun ilmu yang belum bisa diamalkan. Yang penting dia sudah belajar dulu. Adapun nanti pengamalannya kan sesuai dengan kemampuan. Pelajari dulu, belajar dulu saja. Kalau memang mampu diamalkan, belum mampu nanti semoga Allah memberikan kemampuan. Belajar hanyalah satu bab ilmu saja, baik itu ilmu yang umila bihi aw lam yu'mal, ilmu yang bisa diamalkan maupun ilmu yang belum bisa diamalkan. Rasul katakan khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Lebih baik bagimu daripada engkau salat sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat, kalau misalkan satu rakaatnya kita butuh waktu 1 menit, berarti 1000 menit. Berapa jam itu? Meskipun duduknya cuma 45 menit, tapi pahalanya itu lebih baik daripada salat sebanyak 1000 menit. Ini kalau mau hitungan menit ya. Ini luar biasa, pahala yang sangat besar dari belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan solidaritas, kepedulian dengan sesama. Bahkan di dalam Al-Quran telah diukir sejarah yang sangat luar biasa dari para sahabat Nabi alaihimussalatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana mereka memiliki sifat ithar, yakni mereka memiliki sifat mendahulukan saudaranya daripada dirinya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala abadikan yakni keadaannya mereka dengan menjadikan sebab turunnya salah satu ayat dari Al-Quran. Yang kita maksudkan adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menempati kota Madinah, yang dimaksud dengan orang-orang di sini adalah kaum Ansar, para sahabat Ansar. Dalam keadaan beriman, mereka telah menempati kota Madinah dalam keadaan mereka itu beriman sebelum datangnya kaum Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Sahabat Ansar mencintai kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka pun tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin. Bahkan dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Ansar itu memiliki sifat ithar, jadi mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun sebenarnya mereka itu sedang dalam keadaan butuh.
Ya. Allah menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang diselamatkan dari rasa bakhil yang ada dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ini Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah. Ada beberapa pendapat para ulama terkait dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini. Setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yakni berkaitan dengan ucapan orang-orang Ansar yang meminta kepada Nabi SAW agar supaya beliau membagi hartanya orang Ansar dengan orang Muhajirin dibagi menjadi 2. Sebagian diberikan kepada orang Ansar, kemudian sebagian diberikan kepada kaum Muhajirin. Dulu ketika awal hijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Ansar itu adalah ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Yang mereka dikatakan dalam ayat tadi, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dalam keadaan beriman sebelum datangnya kaum Muhajirin. Allah persaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar di atas persaudaraan Islam. Mereka tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka. Orang Ansar pun kemudian rela untuk berbagi harta. Harta mereka dibagi menjadi 2. Sebagian untuk mereka, sebagian untuk saudaranya dari kalangan kaum Muhajirin. Maka selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, ya. Orang Ansar menyatakan iqsim bainana wa baina ikhwanina minal muhajirin al-ardha nisfain. Wahai Rasul, bagilah antara kami dengan kaum Muhajirin tanah yang kami miliki menjadi 2 bagian, sebagian untuk kami, sebagian untuk mereka. Rasul menyatakan tidak perlu seperti itu. Walakinnahum yakuffunakum al-maunah wa tuqasimunahum ats-tsamarah wal ardu ardakum. Akan tetapi cukup bagi kalian, yakni untuk memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kasih mereka pekerjaan. Kemudian nanti mereka bisa dibayar dari hasil jerih payahnya mereka, yakni dari hasil kebunnya kalian berbagi dengan mereka sesuai dengan kerjaannya mereka. Maka orang Ansar pun menyatakan radina. Kalau begitu kami pun ridha dengan apa yang engkau putuskan. Perhatikan, siapa sih yang rela katakan punya tanah 2 hektar, 1 hektarnya dikasihkan ke temannya? Ada tidak kira-kira orang yang seperti itu sampai dibagi 2? Mereka punya tanah katakan 2 hektar, 1 hektar dikasih temannya secara cuma-cuma, nggak usah ganti. Ada nggak orang yang seperti di hari ini? Hampir-hampir tidak ada. Mungkin kalau saudara bisalah, karena memang ada hak. Salah satunya ada hak waris. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan tidak punya ahli waris kecuali saudaranya saja, nanti kan bisa saudaranya mendapatkan bagian seluruh hartanya, ataukah separuh dari hartanya, ataukah sesuai dengan ketentuan hukum waris. Bisa ya, kalau itu saudara kandung. Ini bukan saudara kandung, ini saudara ketemu gede, sudah tua baru ketemu. Rasul persaudarakan antara mereka, rela berbagi tanah mereka menjadi 2. Maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang Ansar itu lebih mendahulukan saudara mereka dari kalangan Muhajirin daripada diri mereka, meskipun sebenarnya mereka itu sedang butuh. Bagaimana tidak butuh? Kita butuh harta ya, kita butuh tanah, kita butuh tempat tinggal. Tapi hal itu mereka rela berbagi karena mereka memang orang-orang yang terbaik, teladan yang terbaik dalam sifat ithar, yakni sifat mendahulukan saudaranya daripada orang lain. Ini asbabun nuzul yang pertama, pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul.
Kemudian pendapat yang kedua dari asbabun nuzul ayat tersebut tadi, Al-Hasyr ayat yang ke-9, adalah berkaitan dengan perbuatan kaum Ansar. Semisal Abu Talha, demikian pula yakni Thabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana mereka rela menahan lapar semalam agar supaya tamu mereka itu bisa makan. Mereka sebenarnya nggak punya makanan kecuali sedikit saja. Mereka malam ini nggak makan dulu, yang penting tamunya bisa makan. Maka dengan sebab itu turunlah ayat tersebut, Al-Hasyr ayat yang ke-9. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 4510. Abu Hurairah menyatakan, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada datang seorang muhajirin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini menyatakan, ya Rasulullah, inni majhudun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang tertimpa kesulitan, yakni kelaparan. Telah berjalan kaki dari Mekah menuju ke Madinah untuk melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya, hijrah. Padahal jarak Mekah ke Madinah itu sekitar 400 sekian kilo. Zaman dulu tidak ada pesawat, tidak ada bis, tidak ada kendaraan motor pun gak ada. Yang ada hanyalah unta, kuda, keledai. Itu pun bagi yang punya. Kalau nggak punya, mereka harus apa? Berjalan kaki. Berjalan kakinya pun bukan seperti di negeri kita yang banyak pepohonan untuk berteduh, banyak sumber air untuk bisa dijadikan sebagai minum. Tapi padang tandus yang gersang, sangat jarang pepohonan. Mereka berjalan kaki, berhari-hari nggak makan, demi untuk menyelamatkan agama mereka dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Datang ke Madinah dalam keadaan majhud, dalam keadaan sungguh sedang sangat butuh bantuan, kelaparan, tertimpa musibah. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui sebagian istrinya, barangkali di antara mereka ada yang punya makanan, sisa makanan untuk diberikan kepada tamunya Rasul ini. Ternyata para istrinya Nabi menyatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma, demi zat yang jiwamu berada di tangannya, demi Allah, kami gak punya apapun kecuali hanyalah air minum saja, gak punya makanan apapun. Keluarganya Rasul sampai gak punya makan. Kemudian diutus ke istri yang lain, ternyata sama, seperti itu semuanya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, karena memang beliau gak mampu menjamu tamunya ini. Istrinya pun gak ada yang punya makan untuk bisa menjamu tamunya ini. Rasul tawarkan, Rasul lelang kepada para sahabat, man yadhifu hadzal lail, siapa yang bisa menjamu tamuku ini semalam ini saja. Maka seorang laki-laki dari kalangan Ansar ada yang berdiri mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul, aku akan jamu tamumu. Ini ada beberapa pendapat terkait laki-laki Ansar ini. Ada yang menyatakan Abu Talha, ada yang menyatakan yakni Thabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian selanjutnya orang itu pun pergi menemui istrinya, kemudian mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ternyata istrinya mengatakan, ataukah sahabat tersebut bertanya kepada istrinya, hal indaki syai', apakah kamu punya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jawaban makan untuk tamu kita ini, tamu Rasul ini? Ternyata istrinya sahabat Ansar pun menyatakan, la illa quta sibyani, kita nggak punya apapun kecuali hanyalah makanan untuk persiapan makan anak-anak kita nanti. Cuman punya tepung yang biasa dibikin bubur, ya, sedikit makanan saja. Maka selanjutnya Ansar tersebut menyatakan, allilihim bisyai'in wa idza aradul 'asha fanawwimihim. Kalau begitu, lupakan mereka dengan sesuatu. Kalau mereka minta makan malam, sudah ditidurkan saja. Malam ini kita tidak makan dulu, nggak apa-apa. Nggak makan semalam, insya Allah nggak matilah. Tapi ini khawatir tamunya Rasul ini sudah berhari dan nggak makan. Kalau nggak makan malam ini, dia khawatir akan mati. Yang penting
Mereka bisa makan, kita nggak makan nggak masalah. Maka ternyata begitu. Ya. Kemudian yakni sahabat Ansar tersebut menyatakan, yakni wa idza dakhala dhaifuna fa'atfi as-saraj wa arihi anna na'kul faqa'adu wa akala ad-dhaif wa bata tawiyaini. Kemudian ketika tamunya Rasul datang, laki-laki tersebut, Ansar tersebut memerintahkan kepada istrinya, matikan lampu bagian dalam. Nampakkan sebagaimana kita sedang makan, supaya mereka pun enak makannya. Tamunya di ruang tamu makan, di dalam cuman kelutik-kelutik saja, biar dikira sedang makan juga. Ya, mungkin sendok sama apa gitu, sama piring ya, seperti sedang makan. Cuman satunya ternyata di dalam nggak makan apa-apa, cuman minum air saja, tapi pakai sendok. Minum air pakai sendok, kan seperti orang makan ya, kelutik di luar supaya makannya pun enak. Kan kalau ada tamu makan, tuan rumah nggak makan, kan tamunya juga nggak nyaman ya. Sehingga orang Ansar tadi pun menampakkan seperti sedang makan, padahal nggak makan. Cuman minum air saja, tapi dengan piring dan juga dengan sendok, supaya nanti terdengar kita juga sedang makan, supaya mereka pun nyaman. Maka dua orang tersebut tadi, sahabat Ansar dan istrinya pun tidur dalam keadaan lapar, sementara tamunya bisa merasakan makan. Falamma asbaha ghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad 'ajiba Allahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Sungguh Allah sangat takjub dengan perbuatan engkau berdua terhadap tamu engkau berdua tadi malam. Rasul puji sahabat Ansar tersebut dengan pujian seperti itu, sampai kemudian Allah pun turunkan tadi ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan sahabat-sahabat mereka, orang lain daripada diri mereka, meskipun sebenarnya mereka itu sedang butuh. Ini contoh sekaligus asbabun nuzul dari surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, dan juga contoh bagaimana sifat ithar yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini riwayat yang kedua terkait dengan asbabun nuzul Al-Hasyr ayat yang ke-9, adalah terkait dengan perbuatan para sahabat untuk menjamu tamu mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak punya makanan kecuali hanyalah untuk tamunya saja. Mereka menahan lapar semalam, ya, kemudian tamunya bisa makan dengan nyaman. Dengan sebab itulah Allah turunkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang kedua. Jadi pendapat yang kedua terkait dengan asbabun nuzul Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kemudian pendapat yang ketiga terkait dengan asbabun nuzul surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 ini adalah berkaitan dengan hadiah. Hadiah berupa kepala kambing. Kalau boleh kita katakan mungkin gulai kepala kambing. Ada ya? Masakan jenis itu ada ya? Atau rica-rica kepala kambing dah, yang lebih populer mungkin. Ada salah seorang sahabat Ansar, ataukah ada salah seorang sahabat dari kalangan Muhajirin dan juga Ansar, yang jelas sahabat Nabi ini ya, diberikan hadiah, diberikan kiriman oleh tetangganya, oleh seseorang berupa rica-rica kepala kambing, ataukah mungkin gulai kepala kambing. Kemudian orang ini mengatakan dalam dirinya, si fulan saudaraku lebih butuh daripada saya, dia punya anak lebih banyak, kita cuma berdua, mereka lebih punya anak banyak, kirimkan ke mereka. Kemudian orang yang kedua pun sama seperti itu. Ketika dia dapat kiriman hadiah berupa gulai kepala kambing yang sebenarnya itu sangat dia inginkan, dia ingat saudaranya, si fulan jangan-jangan dia malam ini belum makan, sudah kirimkan ke mereka saja, kita tadi sudah makan, nggak apa-apa, kirimkan lagi orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga pun sampai seperti itu, lebih butuh kepada saudaranya, dikirimkan sampai berkeliling ke 7 rumah, akhirnya kembali ke orang pertama lagi, sampai seperti itu. Kemudian Allah pun turunkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini satu hadiah, ya, dikirimkan sampai merasa dirinya enggak, maksudnya ada yang lebih butuh daripada saya butuh, cuman saudara saya lebih butuh, dia lebih banyak anaknya, dia kerjanya cuman apa adanya, saya mending tadi sudah makan, bagara dia belum makan, dikirimkan lagi, ingat lagi saudaranya lagi, sampai berkeliling 7 rumah, kembalilah ke orang pertama lagi. Allah pun turunkan ayat tadi wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini 3
pendapat di kalangan para ulama terkait dengan asbabun nuzul surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dari tadi kita sudah menyampaikan tentang permasalahan al-ithar ya. Kita akan lebih dalam lagi menjelaskan tentang definisi al-ithar. Al-ithar itu secara bahasa adalah bentuk masdar, bentuk asal kata dari athara yuthiru itharan, yang artinya adalah at-taqdim wal ikhtiyar wal ikhtisas. Ini secara bahasa sebagaimana disebutkan dalam kitab yakni Mu'jamul Wasit. Yani at-taqdim wal ikhtiyar wal ikhtisas. Ithar itu adalah takdim, mendahulukan saudaranya. Al-ikhtiyar lebih memilih saudaranya, al-ikhtisas mengkhususkan saudaranya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, al-ithar itu adalah ayyuqaddima ghairahu ala nafsihi fin naf'i lahu wad daf'i anhu. Ithar itu adalah mendahulukan selainnya daripada dirinya, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Fin naf'i lahu, dalam manfaat, dalam memberikan manfaat untuknya, wad daf'i anhu, ataukah mencegah madarat yang akan menimpanya. Jadi ada dua hal ithar itu. Yang pertama tadi adalah dalam memberikan manfaat, ataukah yang kedua tadi dalam mencegah madarat terhadap saudaranya. Contoh tadi yang kita sebutkan di dalam asbabun nuzulnya tadi, yang sebenarnya sahabat itu butuh makan karena tidak punya makanan kecuali itu saja. Tapi dia ingat, kita siang tadi sudah makan, kalau cuman malam ini nggak makan masih bertahan hidup lah. Bisa jadi tamunya Rasul ini dia sudah berhari-hari nggak makan, khawatir nanti kalau nggak makan malam ini juga nanti tidur kebablasan. Akhirnya apa? Sudahlah, mendingan kasih mereka saja, kita nggak makan nggak apa-apa. Ini ithar, contoh ithar dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh yang lain dalam kisah perang Yarmuk. Dalam kisah perang Yarmuk ada 3 sahabat Nabi yang terluka parah dalam keadaan mereka sangat kehausan dan butuh bantuan. Ada Ikrimah ibn Abi Jahal, kemudian ada yakni Al-Harith pamannya Ikrimah ini, kemudian satunya ada yakni Suhail ibn Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Pertama, Ikrimah sedang terluka, sudah dalam keadaan nggak bisa bergerak, banyak luka-luka. Kemudian dia pun kehausan, memanggil orang yang mau membantu meminta air minum karena sedang sangat kehausan. Air sudah sampai kepada dirinya, dia mau minum, cuman dia dengar rintihan dari sebelahnya, dia juga butuh air. Karena kebetulan sebelahnya itu pamannya Al-Harith. Sudah, berikan dulu sama dia, saya masih bisa tahan. Sampai di Al-Harith ini pun kemudian apa? Orang Al-Harith mau minum ini, dengar lagi Suhail sebelahnya, temannya ini, teman dekatnya juga sedang kehausan meminta air. Dia pun akhirnya sudah, kasihkan dia dulu, dia sangat membutuhkan. Padahal kalau seandainya dia minum barangkali bisa bertahan, tapi karena mereka lebih mendahulukan saudaranya, sampai dia rela, sudah dia dulu, dia lebih membutuhkan daripada saya. Ini contoh ithar dari para sahabat yang luar biasa. Bagaimana sifat itharnya mereka terhadap saudaranya mereka. Jadi ada memberikan manfaat ataukah menolak madarat, meskipun sebenarnya dia itu butuh. Ini al-ithar. Tapi para ulama radhiyallahu anhum ajma'in, semisal contoh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah terhadap Riyadhus Shalihinnya, beliau menjelaskan ithar itu ada 3 jenis. Dari definisi sudah, sekarang yakni aqsamul ithar, yakni macam-macam ithar. Ithar yang pertama adalah ithar yang mamnu. Ithar mendahulukan orang lain, tapi ini terlarang, hukumnya terlarang. Dalam agama kita nggak boleh. Yani ayyu'thira ghairaka bima yajibu 'alaika syar'an fa innahu la yajuzu an tuqaddima ghairaka fima yajibu 'alaika syar'an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum menjelaskan yang pertama ithar mendahulukan orang lain, tapi ini yang terlarang, tidak boleh dilakukan.
Yani engkau lebih mendahulukan selainmu dalam perkara yang sebenarnya kamu pun wajib. Ya, kamu wajib, tapi kamu meninggalkan kewajiban dalam rangka mendahulukan temanmu. Contoh misalkan ya, mau wudu, kita mau salat dan kita harus wudu ya, karena memang salah satu syarat sahnya salat itu harus suci dari hadas. Hadas kecil disucikan dengan cara apa? Berwudu. Kita mau salat kemudian kita mau wudu. Sementara air itu cuma cukup wudu satu orang saja. Teman kita juga butuh air untuk wudu karena sama-sama mau ada kewajiban salat. Kita itu nggak boleh memberikan air itu ke orang lain sementara kita itu ada kewajiban di situ. Sudahlah, pakai saja airnya buat wudu kamu, nanti saya biar bisa tayamum. Nggak boleh. Karena hukum asalnya kalau seorang itu masih ada air, dia wajib untuk berwudu. Adapun orang yang kedua karena nggak dapat air, ya sudah, dia cukup tayamum, bukan mendahulukan orang lain untuk apa? Sudahlah, kamu pakai airnya untuk berwudu, nanti saya bisa tayamum. Enggak, ini nggak boleh. Karena kita sendiri juga punya kewajiban dalam hal itu. Ini nggak boleh ya. Mendahulukan dalam hal ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Ataukah contoh yang lain terkait dengan kewajiban haji? Kita sudah punya kewajiban haji, kita sudah punya harta, kita sudah daftar dan kita berangkat tahun ini juga. Karena haji itu wajib bagi yang apa? Mampu. Kita sudah dapat kuota tahun ini. Kita sudah daftar, sudah cukuplah, semuanya sudah terpenuhi. Kemudian ada orang yang juga butuh untuk haji. Kita nggak boleh menyerahkan, sudahlah, kuota saya kasih ke kamu, kamu berangkat dulu, saya gampang besok-besok lagi. Ini nggak boleh. Ada tidak yang boleh dijamin tahun depan masih bisa haji? Nggak ada yang bisa dijamin kan? Karena itu kewajiban bagi yang mampu. Dia sudah punya kewajiban dan dia sudah ada kesempatan berangkat. Nggak boleh mendahulukan orang lain karena dia sendiri juga punya kewajiban. Ini contoh yang pertama, ithar yang dilarang. Dan yang semisal dengannya ya, dalam hal kewajiban kita harus tunaikan dulu kewajiban kita, baru serahkan ke orang lain boleh. Sehingga di antara salah satu syarat badal haji, badal umrah itu, orang yang membadalkan itu harus yang sudah haji, ya harus yang sudah umrah. Kalau dia sendiri belum haji nggak boleh jadi badal, nggak boleh menggantikan yang lain karena dia sendiri punya kewajiban. Ini yang pertama, ithar yang mamnu, yang dilarang. Kemudian yang kedua ada ithar yang makruh, ithar yang dibenci. Makruh itu kalau secara bahasa kan dibenci ya. Kalau secara fikih, makruh itu adalah suatu perkara yang dilakukan nggak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Ini definisi secara fikih ya, secara ilmu fikih. Yang jelas ini makruh, suatu hal yang dibenci. Tapi dalam keadaan tertentu, posisi makruh ini bisa menjadi mubah, bisa menjadi boleh. Hukum syariat kan ada 5 ya. Hukum syariat ada 5. Yang pertama wajib. Lawannya wajib haram. Wajib itu sesuatu yang dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini wajib ya. Lawannya wajib ada haram. Haram itu adalah dilaksanakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kemudian yang ketiga ada sunnah ataukah mustahab. Mustahab adalah sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya sunnah ada makruh. Dilaksanakan yakni tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Ini lawannya sunnah ya. Kemudian di tengah-tengah ada apa? Mubah, boleh. Yang kedua ini contoh ithar yang makruh, dibenci, tapi dalam keadaan tertentu terkadang dibolehkan. Ini dalam perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang memiliki pahala yang besar. Semisal contoh, beliau menjelaskan di sini contoh, yakni shaf pertama. Kita sudah ada di shaf yang pertama. Shaf pertama ini apa? Ada keutamaannya, ada fadilah yang besar. Allah bersalawat, Allah dan para malaikat bersolat untuk orang-orang yang ala shaffil mutaqaddim, shaf yang pertama. Dia sudah dapat keutamaan, jangan dia serahkan ke orang lain. Ya. Kalau serahkan berarti ini makruh statusnya. Ya. Kecuali kalau memang di shaf pertama itu dia kebetulan pas bagiannya di belakang imam. Sementara dia bukan seorang yang bisa menggantikan posisi imam kalau imam itu mungkin ada uzur. Orang yang sholat di belakang imam itu adalah orang yang apa?
orang yang bisa menggantikan imam kalau pas imam itu mungkin batal ataukah mungkin ada sesuatu harus menggantikan. Dia bukan orang yang mampu untuk itu. Bacaan Qur'annya pun belum benar, dia nggak berani. Akhirnya dia pun mundur dan mempersilahkan orang yang lebih pas untuk berdiri di belakang imam. Dalam keadaan seperti itu mubah, boleh ya. Tapi kalau selain itu, maka hukum asalnya tadi makruh. Nggak boleh kita menyerahkan sesuatu yang sudah kita dapatkan keutamaannya kepada orang lain. Berarti kan kita memberikan pahala kita ke orang lain dalam keadaan kita butuh dengan pahala itu. Karena ini kaitannya dengan urusan akhirat. Kalau tadi contoh-contohnya kan urusan dunia. Urusan dunia terkait dengan makanan, ini kan urusan duniawi ya. Urusan akhirat kita butuh. Butuhnya kita dengan bekal akhirat itu lebih besar daripada butuhnya kita dengan bekal dunia. Karena dunia itu sementara akan kita tinggalkan, akhirat itu selama-lamanya. Sehingga kita butuh bekal lebih banyak lagi. Ini yang kedua makruh. Dalam keadaan tertentu menjadi mubah. Kemudian yang ketiga adalah mubah, hukum asalnya mubah, dalam keadaan tertentu bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Ya. Mubah ini kan di tengah-tengah tadi ya. Mubah ini hukum asal segala sesuatu itu mubah boleh. Nanti bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Tinggal lihat sebabnya apa. Ini dalam urusan-urusan yang selain ibadah, hukum asalnya tadi mubah. Yang kita contohkan tadi mubah. Tapi dalam keadaan tertentu bisa menjadi sunnah. Misalkan terkait dengan tadi berbagi makanan. Hukum asalnya mubah. Kita butuh makan, tapi kalau ada orang yang lebih membutuhkan, maka boleh kita berikan ke orang lain, kita nggak makan nggak apa-apa. Tapi ini bisa menjadi sunnah kalau orang yang lebih membutuhkan itu kelaparan, khawatir nanti akan tertimpa madarat, bahkan menjadi wajib. Kalau dia nggak dikasih makan, nanti dia bisa menjadi mati, menjadi sebab mati. Misalkan ada orang yang butuh donor darah, operasi ya. Kita sebenarnya darahnya, kita juga butuh darah ya. Tapi kita kan masih bisa bertahan, sekedar didonorkan satu kantong masih cukup untuk dia. Ini bisa menjadi wajib. Kalau cuman kita yang punya darah yang semisal, tidak ada orang lain yang sanggup, kita punya, maka kita wajib untuk mendahulukan orang lain dalam hal menolong nyawanya dia, sebagai sebab menolong nyawanya dia. Ini ithar yang asalnya mubah tadi, dalam urusan-urusan yang selain ibadah, tapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Ini tiga, jadi pembagian tentang al-ithar. Pertama tadi adalah dilarang ya, nggak boleh ini dalam urusan-urusan yang kita pun wajib di dalamnya, dalam urusan-urusan ibadah yang wajib. Yang kedua tadi adalah ithar yang makruh tapi bisa menjadi mubah, bisa menjadi boleh dalam urusan-urusan ibadah ataukah amaliyah-amaliyah yang sunnah, yang mustahab. Nggak boleh kita mendahulukan orang lain, tapi kita pun butuh dengan hal itu. Dan yang ketiga dalam urusan yang selain ibadah, ini hukum asalnya ithar adalah mubah, tapi bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Sebagaimana pembahasan kita, ini terkait dengan ithar yang sunnah dan ithar yang wajib bahkan. Ketika kita tahu orang itu sangat butuh dengan bantuan kita, mungkin butuh makanan, butuh darah dari kita, untuk kita donorkan kepada mereka. Kalau enggak, bisa dikhawatirkan orang itu akan mati, maka ini menjadi wajib. Karena terkait dengan nyawanya orang tersebut. Terkait dengan nyawanya orang tersebut. Ini perkara yang perlu kita ketahui terkait dengan pembahasan al-ithar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah. Sampai jam berapa? 5 menit lagi ya. Di ayat yang kita sebutkan tadi Al-Hasyr, ayat yang ke-9 tadi, selain di situ inti pembahasan tadi adalah masalah al-ithar. Di kalimat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat itu yakni lebih mendahulukan, sahabat Ansar itu lebih mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun sebenarnya mereka itu butuh. Dari sini kita mengetahui tentang bagaimana keutamaan para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sampai-sampai Allah pun banyak memuji mereka dalam Al-Quran. Semisal contoh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan orang-orang muhajirin tadi, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim.
Ini At-Taubah ayat yang ke-100, pujian dari Allah untuk para sahabat Nabi secara khusus kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Allah puji mereka, Allah nyatakan keridhaannya untuk mereka, Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena sungguh para sahabat ini adalah generasi terbaik dari umat Islam ini. Yang Rasul katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kita sudah mengetahui bagaimana itharnya para sahabat, bagaimana para sahabat mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka butuh, dan hal ini tidak kita dapatkan di zaman ini. Oleh karena itu, jangan sampai ada di antara kita yang mencela para sahabat. Bagaimanapun keadaannya mereka masih lebih baik daripada keadaannya orang-orang yang datang kemudian. Sebaik apapun generasi yang datang setelah sahabat, tetap nggak bisa mengalahkan kebaikan generasi para sahabat. Rasul menyatakan, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Sungguh jikalau kalian itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ini belum bisa mengalahkan infaknya mereka, meskipun 1 mudnya saja ataukah bahkan setengah mudnya mereka, belum bisa dikalahkan infaknya para sahabat dibandingkan dengan infaknya orang-orang yang ada di zaman sekarang. Karena sungguh mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Dan terkadang membantu orang lain itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada kita melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya itu pribadi. Jadi amalan yang jama'i, amalan yang sifatnya itu yakni kemaslahatan umum itu lebih besar pahalanya daripada amalan yang sifatnya itu pribadi. Semisal contoh iktikaf. Iktikaf pribadi atau sifatnya untuk pribadi atau untuk umum? Pribadi ya, amalan pribadi itu. Iktikaf tidak kita ragukan bagaimana keutamaannya, bagaimana besarnya pahalanya. Tapi itu ya, masih kalah keutamaannya dengan membantu orang lain ketika orang itu butuh bantuan kita. Sehingga terkadang kita harus tumbuhkan rasa solidaritas kita. Ketika ada orang yang butuh bantuan, kita bantu mereka. Meskipun mungkin kita sebenarnya sedang iktikaf, kita sedang ada keperluan yang sifatnya pribadi. Kalahkan dulu urusan pribadi dalam rangka untuk mendahulukan kepentingan umum, kepentingan orang lain. Dan sungguh dengan seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat di antara mereka untuk manusia. Ya. Bukan orang yang paling banyak salatnya, yang paling banyak zikirnya, tidak. Tapi anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Kemudian Rasul menyatakan, wa ahabbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslimin aw takshifu anhu kurbah aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, ataukah gangguan-gangguan, kesulitan-kesulitan yang dihilangkan dari saudaranya sesama muslim, ataukah menunaikan hutangnya, ataukah menghilangkan rasa lapar darinya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasul bahkan menyatakan, wala an amshiya ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidil Nawawi syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu hajat, untuk menemani saudaraku. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran, daripada beriktikaf di masjidku ini, Masjid Madinah, selama 1 bulan. Tidak dipungkiri bagaimana besarnya beribadah di Masjid Nabawi. Kelipatannya itu 1000 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di tempat lain. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini lebih afdal, lebih utama daripada salat di tempat lain dengan 1000 kali lipat di Masjid Nabawi ini. Tapi Rasul katakan, sungguh aku berjalan
untuk suatu hajat bersama dengan saudaraku lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Di sini menunjukkan bahwasanya itsar itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Menolong orang lain, membantu orang lain, mendahulukan orang lain, dengannya seorang itu akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan sifat al-itsar. Sekali lagi, amalan yang terkait dengan kemaslahatan umum itu terkadang itu lebih besar keutamaannya, lebih besar pahalanya daripada amalan yang terkait dengan urusan pribadi. Salat-salat sunnah, iktikaf yang sunnah, dan yang semisal dengannya dari amalan yang sifatnya pribadi, ini nggak bisa mengalahkan keutamaan amalan yang sifatnya itu jama'i, terkait dengan kemaslahatan umum. Sehingga dengan kita mempelajari sifat itsar, maka mudah-mudahan kita pun akan tumbuh rasa solidaritas, kepedulian dengan saudara kita sesama muslim yang butuh bantuan. Kita bantu mereka tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam urusan-urusan duniawi. Ya. Kalau dalam urusan yang kita wajib, tadi sudah kita sebutkan contoh itsar ada yang terlarang ya. Kita harus dahulukan kewajiban kita. Ada orang yang butuh bantuan, sementara kita belum menunaikan sholat, dahulukan sholat dulu karena itu wajib. Ya. Kemudian baru setelah itu membantu orang lain. Jadi harus perhatikan, sehingga kita perlu jelaskan tadi tentang macam-macam itsar supaya tidak keliru dalam menempatkan itsar. Karena ada kalanya orang itu ini demi untuk membantu saudara saya. Ternyata dia meninggalkan kewajiban yang dia pun seharusnya harus ditunaikan terkait dengan haknya Allah, tetap dahulukan. Kalau itu adalah amalan yang wajib. Kalau yang sunnah mungkin masih bisa lah. Masih bisa ditinggalkan terlebih dahulu dalam rangka untuk perkara yang lebih besar kemaslahatannya terkait dengan kemaslahatan bersama. Ini yang perlu kita perhatikan bersama terkait dengan sifat al-itsar, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri dalam urusan-urusan duniawi. Ya, dalam urusan-urusan yang terkait dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan orang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada persiapan ini untuk ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hadiah ini. Oke. Pertanyaan pertama tentang hukum 5 macam hukum syar'i. Yang sebutkan tadi, silahkan. Monggo, siapa yang bisa menyebutkan? Monggo, Pak. Wajib. Lawannya apa? Lawannya wajib apa? Haram. Terus sunnah, lawannya makruh. Kemudian yang di tengah-tengah ada boleh ya, mubah ya. Barakallahu fiikum. Oke. Jadi ada 5 ya. Wajib lawannya haram. Sunnah lawannya makruh, ada yang di tengah-tengah yang disebut dengan mubah ataukah boleh. Ini hukum asal syar'i. Monggo, Pak. Kemudian selanjutnya sahabat yang rela untuk menahan lapar semalam demi untuk menjamu tamunya. Siapa tadi namanya? Ada 2 pendapat, enggak? Abu Talhah. Salah satunya Abu Talhah, kemudian yang satunya siapa? Yang satunya itu adalah Thabit Ibn Qais Ibn Syammas radhiyallahu taala anhu. Monggo, Pak. Abu Talhah tadi, ini pendapat yang paling kuat di dalam kitab-kitab hadis adalah Abu Talhah. Beliau luar biasa ini Abu Talhah. Abu Talhah itu orang yang rela untuk menginfakkan hartanya untuk fisabilillah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada tingkat kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Beliau punya kebun yang sangat subur di depan Masjid Nabawi, kebun kurma. Ketika turun ayat ini, beliau sangat cinta dengan kebun ini. Turun ayat ini beliau langsung infakkan. Padahal ini harta yang paling dicintai oleh beliau. Diinfakkan seluruhnya fisabilillah. Ini Abu Talhah. Keteladanan yang luar biasa dari salah seorang sahabat. Dan juga sahabat lain. Tentunya
mereka itu masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang lain tadi, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang bagaimana? Monggo. Yang lain. Ahabbun nasi ilallah, apa tadi? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang apa? Barangkali ibu-ibu ada? Sip. Pribon? Yang paling bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Monggo. Bapak. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Karena memang terkadang amalan yang sifatnya itu jama'i, yang sifatnya itu kemaslahatan umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Ini yang disebut dengan ithar tadi, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri dalam urusan-urusan yang yakni urusan-urusan yang selain urusan ibadah. Udah cakap ya? Barangkali apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Mohon maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi para jamaah sekalian, kajian adalah sampai